Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehdita Makfiratul Maula dengan NIM 205070200111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasangan IV kateter dan pemberian cairan IV. Tujuan dilakukannya pemasangan IV kateter ada tujuan maintenance terapi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan harian, kemudian untuk pasien dengan intake oral yang buruk, dan pada pasien persiapan operasi dan post-operasi. Kemudian ada tujuan replacement teori yang digunakan untuk kondisi ketidakseimbangan cairan seperti dehidrasi, pendarahan, trauma, muntah, diare, kulit kering, nasogastric suction, dan pada pasien luka bakar. Tujuan untuk memilih vena yang pertama yaitu gunakan vena distal terlebih dahulu. Vena distal di area sini. Kemudian gunakan lengan pasien yang tidak dominan jika mungkin. Nah, karena pasien tangan dominannya tangan kanan, maka saya akan menggunakan di tangan kiri. Kemudian pilih vena di atas area fleksi. Nah, maka dari itu saya akan memilih vena di sebelah sini, di atas area fleksi. Kemudian pilih vena yang cukup besar untuk memungkinkan aliran darah yang adekuat ke dalam kateter. Kemudian yaitu palpasi vena untuk menentukan kondisinya. Selalu pilih vena yang lunak, penuh, dan tidak tersumbat. Kemudian pastikan lokasi yang dipilih tidak mengganggu aktivitas pasien. Kemudian yang terakhir yaitu pilih lokasi yang tidak akan mempengaruhi pembedahan atau prosedur yang direncanakan. Kriteria vena yang sebaiknya dihindari. Yang pertama yaitu vena yang telah digunakan sebelumnya. Yang kedua, vena yang telah mengalami infiltrasi atau plebitis, keras, dan mengalami sklerotik. Yang ketiga, vena dari ekstremitas yang lemah secara pembedahan, seperti contoh masektomi atau penempatan akses dialisis. Yang keempat, yaitu area-area fleksi, termasuk fossa antecubiti. Yang kelima, yaitu vena kaki, karena sirkulasi lambat dan komplikasi lebih sering terjadi. Kemudian yang keenam, yaitu cabang-cabang vena lengan utama yang kecil dan berdinding tipis. Kemudian yang ketujuh, yaitu ekstremitas yang lumpuh post-CVA. Kedelapan, yaitu vena yang memar, merah, dan bengkak, serta dekat dengan area infeksi. Kemudian yang kesembilan, yaitu vena yang digunakan untuk pengambilan sampel darah laboratorium. Lokasi yang digunakan untuk insersi vena yang pertama yaitu di area distal. Lokasi yang pertama yaitu di vena dorsalis digital yang terletak di sini. Kemudian ada vena dorsalis metakarpal yang terletak di sini. Di sini. Kemudian ada dorsal nervous network yang terletak di bagian sini. Nah, di sebelah sini. Lokasi untuk insersi vena di area proksimal. Yang pertama yaitu di vena cephalika yang berada di sini, di atas siku sedikit. Kemudian yang kedua yaitu vena mediana cubiti yang berada di sini. Kemudian yang ketiga ada vena accessorius cephalika yang ada di sini. Di sini. Kemudian yang keempat ada vena basalica yang ada di sebelah sini. Kemudian yang kelima ada vena cephalika yang berada di sini. Kemudian lokasi yang keenam ada vena mediana antebrachialis
yang berada di sebelah sini. Ada beberapa alat yang perlu kita persiapkan, antara lain alas perlak, tourniquet, standar infus, cairan IV yang tepat, vena kateter, infus set, swab antiseptik, sarung tangan bersih, sarung tangan steril, plester non-alergik, kasa steril, balutan transparan, bengkok, gunting, dan yang terakhir yaitu bak instrumen. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, perkenalkan, nama saya Nasmita. Saya perawat yang akan merawat adik mulai pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Iya. Nah, sesuai catatan keperawatan yang saya lihat, kemarin adik dipasang infus ya? Iya. Lalu karena infusnya rusak, maka infusnya dilepas kembali. Nah, sekarang saya akan melakukan pemasangan infus lagi kepada adik ya. Iya. Sesuai prosedur rumah sakit, bisa adik sebutkan nama dan usia adik? Nama saya Amira, umur 11 tahun. Baik, akan saya cocokkan ya, Dek. Iya. Baik, benar ya, adik Almira umur 11 tahun. Baik, kalau begitu, sekarang saya akan melakukan prosedur pemasangan infus. Nanti saya akan menusukkan jarum ke tangan adik. Jika merasa nyeri atau merasa tidak nyaman, adik bisa tarik nafas panjang atau bisa menyampaikan sesuatu kepada saya. Iya. Untuk rentang waktunya antara 10-15 menit, apakah adik bersedia? Sedia. Baik ya, Dek, jika nanti ada rasa nyeri atau rasa sakit, nanti tangannya jangan ditarik ya. Iya. Baiklah, kalau begitu saya akan mulai melakukan prosedur pemasangan infusnya. Saat menyiapkan cairan intravena, semua prosedur tindakan yang dilakukan menggunakan teknik bersih. Sedangkan saat melakukan teknik pemasangan IV kateter, mulai dari tindakan mencuci tangan sampai tindakan memilih vena, masih menggunakan teknik bersih. Kemudian, mulai dari desinfeksi area yang akan ditusuk sampai dressing menggunakan teknik steril. Setelah melakukan cuci tangan dengan teknik hand wash atau hand rub, kemudian gunakan sarung tangan bersih. Ya Bapak, nanti saya pasang menggunakan infuset. Ini infusetnya masih baru, masih tersegel dan belum ada rasa ya Bapak. Terus ini cairannya nanti menggunakan cairan RL yang fungsinya nanti untuk membantu pemenuhan kebutuhan cairan Bapak dan untuk membantu pemberian akses obat seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya mulai ya Bapak. Setelah melakukan cuci tangan, kemudian dekatkan alat keklaian seperti kasa steril, venflon atau aboket, kemudian alkohol swab dimasukkan ke dalam bak instrumen. Saya pasangkan perlak dulu ya Pak. Iya Bu. Coba Pak, saya lihat dulu. Coba Pak menggenggam jempolnya di dalam. Saya lihat. Iya, nanti akan saya pasang di sini ya Pak. Iya.
dulu Pak. Jangan kaku ya Pak, relax saja. Ini saya sedang mengamati pembuluh darahnya juga dilihat Pak. Nanti akan kita sembuhkan. Setelah melakukan pemilihan vena, kemudian lepas sarung tangan bersih dan ganti menggunakan sarung tangan steril. Saya bersihkan ya Pak. Desinfeksi secara sirkuler dalam keluar. Bapak, Fiksasi ini area akan penusukan saya dengan Nanti tangan ada rasa sakit, non-dominan. Bapak jangan ditarik tangannya, tarik nafas panjang saja. Saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, untuk tetesan cairannya saya atur 20 tetes per menit ya Pak. Untuk memenuhi kebutuhan cairan Bapak, tolong jangan diubah-ubah seperti itu ya Pak. Ini saya bereskan alatnya dulu ya Bapak. Saya ambil. Baik Dek, prosedur pemasangan infus sudah selesai. Bagaimana perasaan adik setelah dilakukan pemasangan infus? Rasanya agak sakit. Oh, agak sakit ya Dek, tapi adik sudah hebat sekali. Meskipun sakit, tapi tidak menarik tangan adik. Baiklah, kalau begitu Dek, nanti jika adik ingin keluar atau ingin ke kamar mandi, pastikan infusnya tetap berada di atas ya Dek, agar nanti aliran darahnya tidak mengalir ke selang infus. Iya. Baiklah, sebelum saya meninggalkan ruangan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari adik? Tidak ada. Baiklah Dek, nanti sekitar 2 jam lagi saya akan kembali ke sini untuk memeriksa kondisi adik. Iya. Nanti jika adik butuh bantuan, adik bisa pencet tombol di sebelah bed adik. Nanti akan saya usahakan untuk segera datang ke sini. Iya. Baiklah kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya permisi dulu ya Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.